Horas, terima kasih telah kembali lagi di channel YouTube Joshua Togator. Sebelum melanjutkan konten kali ini, kami saranin kepada teman-teman semuanya untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan silakan share sebanyak-banyaknya ya. Oke guys. Kemana anak-anak si singa mengraja ke-12? Jawabannya, Belanda menyekolahkan anak-anak si singa mengraja ke-12. Di antara mereka, ada yang jadi ahli hukum dan bekerja di BRI. Setelah Batuan Bosar Upu Pulau Batu atau marga Sinambila alias si singa mengraja ke-12 terbunuh oleh pasukan pemburu Marsus pimpinan Kapten Hans Christopher. Keluarganya jadi tahanan rumah. Sebelumnya, para istri dan anak-anaknya harus menjalani hari-hari melelahkan dalam kehidupan gerilya yang membuat mereka harus berpindah-pindah karena kejaran tentara Hindia Belanda. Kelima putra si singa Maharaja ke-12 yang masih hidup dikenai tahanan rumah di Piaraja dekat Tarutung, tempat mereka dibaptis oleh misionaris. Tulis Daniel Peret dalam kolonialisme dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut, yaitu 2010 halaman 240. Keluarga mendiang si singa mengraja ke-12 yang semula menganut agama lokal, yaitu agama Parmali, perlahan diperkenalkan dengan ajaran Kristen yang belakangan menjadi agama besar di Sumatera Utara. Menurut Walter Bona Sijabat dalam Ahu si Singa Mengraja 1982 halaman 328, mereka dibaptis pada tahun 1910 setelah 3 tahun ditahan. Koran Belanda Het Nieuws van de Week voor Netherlands edisi 22 Juli 1930 menyebutkan bahwa nama anak-anak si singa mengraja ke-12 berdasarkan nama baptis, yaitu pertama, Raja Buntal alias Karel Buntal Sinambela. Kedua, Raja Barita alias Hendrik Barita Sinambela. Ketiga, Raja Sabidan alias Willem Sabidan Sinambela. Keempat, Raja Pangkilim alias David Pangkilim Sinambela. Anak-anak si singa mengraja ke-12 yang belum dewasa ketika masih bergerilya akhirnya berkenalan dengan pendidikan barat. 3 yang tertua yaitu Raja Sabidan, Raja Pangkilim, dan Raja Buntal dikirim ke Jawa pada tahun 1916. Beberapa tahun kemudian, 2 adik mereka yaitu Raja Barita dan Mangandal pun ikut bergabung. Tulis Peret. Selain disekolahkan, anak-anak si singa mengraja tentu saja terus diawasi oleh pemerintah kolonial. Mereka diawasi berdasarkan Besluit atau keputusan pemerintah tanggal 25 Maret 1908. Mereka diharuskan kos di rumah keluarga Belanda. Selain mudah diawasi, mereka belajar hidup ala barat. Raja Buntal dan Raja Sabidan menurut Sijabat mulai bersekolah ketika usia mereka lebih dari 13 tahun. Keduanya mulai sekolah dari kelas 1. Raja Pangerendang diasingkan ke Kudus, Jawa Tengah. Meninggal di sini pada tahun 1926. Sementara Raja Pangkilim yang masih mengikuti pendidikan guru di Sipoholon diasingkan ke Bogor, akhirnya meninggal di kota ini tahun 1966. Tulis Purnama Rea Sinambela
dalam Ayahku Sinambela atau Ayahku Sisinga Mangaraja ke-12, pahlawan nasional 1992, halaman 72. Raja Buntal sempat belajar di Red School atau Sekolah Hukum Jakarta ketika sekolah itu belum berstatus perguruan tinggi. Anak laki-laki Sisinga Mangaraja ke-12 yang merasakan bangku sekolah kolonial kemudian jadi orang yang cukup terpelajar di abad ke-20. Raja Buntal anak Sisinga Mangaraja ke-12 dari Boru Sagala, seperti disebut Batavia News, yaitu pada 11 Maret 1918 pernah mewakili Red School bertanding catur dengan klub catur Walter Raden. Raja Buntal dikalahkan Milburn secara keseluruhan. Red School kalah. Setelah lulus, ia sempat bekerja di Departemen Kehakiman Kolonial. Awalnya sebagai panitir koran Het Nieuws van den Dag voor Netherlands Indie 10 Januari 1929 menyebut awal 1929 ia masih bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta dan sedang diarahkan belajar hukum adat Batak. Koran Het Nieuws van den Dag voor Netherlands Indie 10 September 1930 menyebutkan anak tertua Sisinga Mangaraja ke-12 menjadi pegawai di Pengadilan Negeri Jatinegara, Jakarta Timur. Ia sedang belajar di Sekolah Tinggi Hukum dan akan ditempatkan di Departemen Administrasi. Semasa Raja Buntal masih hidup dan Jepang masuk rupanya, masih sempat timbul prakarsa untuk merasakan atau merajakan Raja Buntal sebagai pengganti Sisinga Mangaraja ke-12. Tulis Sitor Situmorang. Dalam Sitor Situmorang adalah seorang sastrawan 45, penyair Danau Toba, 1981, halaman 90 sampai halaman 96. Semasa hidupnya, Raja Buntal disegani pemerintah kolonial dan cukup berpengaruh di kalangan orang-orang Batak. Ia menikah perempuan dari marga Sembiring dan tutup usia tak lama setelah Jepang menduduki Sumatera Utara dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Ia meninggal di Pematang Siantar pada tahun 1943 karena penyakit paru-paru. Raja Sabida, anak Sisinga Mangaraja dengan Boru Nadia. Sekolah bersama Raja Buntal, Raja Sabida rupanya dapat menyelesaikan pendidikannya, namun langsung bekerja di Alkmaar Volkskrant Bank. Tulis Purnama Rea Sinambela. Bank tersebut di kemudian hari menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Belakangan, Raja Sabida membeli tanah di Sopo Surung, Balike, seperti dimuat dalam berita kematian di Het Nieuws voor Sumatera 17 November 1991. Raja Sabida pernah menjadi Inspektur Bank Rakyat Indonesia Sumatera Utara. Ia tutup usia pada 11 November 1951. Raja Barita, anak Sisinga Mangaraja ke-12 dari Boru Sagala, jadi orang pemerintahan. Beret mencatat ia menjadi asisten Damang pada tahun 1939. Ia sempat belajar hukum di Jawa dan pernah bekerja di kantor Presiden Sibulka dan dunia sebagai kontrolir. Ibunya, Boru Sagala, sempat dikenai tahanan rumah di Tarutung, menjodohkannya dengan putri kepala negeri Persia, Raja Manuro. Ketika isu Sisinga Mangaraja ke-12 akan diangkat jadi pahlawan nasional, orang bertanya-tanya soal rupa Sisinga Mangaraja ke-12. Pelukis bernama Augustin Sibarani pun ditugasi untuk melukisnya. Untuk itu, ia harus meriset dan membentuk rekonstruksi wajah Sisinga Mangaraja.
Ia mencari potret Raja Sabidan dan Raja Buntal yang dianggap mirip dengan Singamang Raja ke-12. Tak lupa salah satu kawan seperjuangan Singamang Raja ke-12 yang masih hidup, yaitu Raja Opu Webiat Situmora yang tinggal di Dairi, pun didatangi untuk dimintai keterangan. Ada pula bekas kurir Singamang Raja ke-12 yang ditanyai soal pakaian sang raja. Tak jauh dari kantor Gubernur Sumatera Utara, tinggallah Raja Barita yang dijadikan model oleh Sibarani. Dari rumah Raja Barita, Sibarani akhirnya bertemu Butuan Sori, anak dari Raja Buntal yang masih duduk di bangku SMA dengan usia sekitar 18 tahun. Dan putra Raja Buntal inilah, yaitu Butuan Sori, yang saya minta untuk menjadi model saya. Tapi saya tekankan bahwa bukan wajahnya yang akan saya lukis, kata Sibarani dalam buku Perjuangan Pahlawan Nasional Singamang Raja 1980 halaman 274. Ketika lukisan hampir selesai, Sibarani datangi salah satu putri Singamang Raja yang kala itu usianya sudah 70-an. Ia lebih tua dari Lopian, tapi lebih banyak di rumah ketimbang bergerilya seperti Lopian yang gugur oleh tentara Belanda. Sibarani diberi masukan soal bulu dada, jenggot, dan lain sebagainya. Setelah diperbaiki, Sibarani, lukisan itu diberikan ke negara. Ketika lukisan dilihat oleh putri Singamang Raja ke-12 itu, si putri Singamang Raja pun berteriak memanggil ayahnya, dan ia pun dikabarkan jatuh pingsan.